sekarang ini kemarin ya, sejak kemarin tanggal 3 Februari itu sudah tembus ke 27.000. Padahal tanggal 2 Februari itu Indonesia hanya 17.000. Artinya pesat sekali. Dan kalau yang varian baru Omicron ini kita tahu bahwa dia sangat gejala dengan tingkat vaksinasi itu berbanding lurus. Artinya ketika dia divaksin sudah 2 kali, maka gejala akan ringan ketika kena COVID ini, walaupun tidak menolak semua. Artinya kalau vaksin lengkap berarti tidak pernah kena, tidak. Tetapi gejala itu akan semakin ringan. Nah, booster ini digadang-gadang bahwa dia bisa meningkatkan titer antibodi. Jadi banyaknya antibodi itu sudah diukur. Jadi kita tahu bahwa ada dari Kementerian Kesehatan itu ada penyesuaian, ada surat dari penyesuaian pelaksanaan vaksin COVID-19 dosis lanjutan atau booster. Jadi itu menindaklanjuti surat edaran nomor HK 0202-252-2022 tentang vaksin COVID-19 dosis lanjutan booster. Itu awalnya memang dicanangkan sejak 12 Januari, tetapi sekarang kita boleh melaksanakan sejak 27 Januari. Jadi sebenarnya ini sudah kita lakukan. Setelah terbit ini memang saya sudah umumkan bahwa kita bisa booster seluruh masyarakat itu yang umurnya di atas 18 tahun, Mas Rizwan. Itu boleh melakukan booster. Begitu. Nah, di ini sudah mulai berjalan begitu ya, proses vaksinasi booster ya, Bu Dokter ya? Iya, sebenarnya sudah sejak ini terbit tanggal 28 kami sudah umumkan semua posko kami yang di halaman rumah sakit, di puskesmas bisa melakukan booster. Tapi kemarin di Pemda kita sudah adakan, kemudian yang dibuka dengan Bapak Bupati, dengan Ibu Bupati sebagai orang pertama yang di Pemda yang di booster saat itu. Untuk capaiannya sendiri untuk kabupaten ini untuk vaksin booster ini sudah berapa persen, Bu Dokter? Kalau booster ini masih sedikit ya, Mas Rizwan. Jadi banyak yang sebenarnya kemarin saya beberapa instansi hubungi juga, tetapi banyak juga yang masih meragukan. Jadi ini masih sedikit, cakupannya baru mulai, dan banyak orang yang masih meragukan. Apakah aman mendapatkan booster? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi. Ya. Nah, apakah aman, Bu Dokter? Sangat aman. Jadi yang sekarang sudah dari edaran dari Kemenkes itu, yang di booster adalah orang yang sudah menerima dosis lengkap, artinya dosis 1 dan 2, Sinovac atau Astra. Jadi yang di booster hanya itu dulu, yang sudah menerima dosis kedua Astra ataupun Sinovac dan sudah 6 bulan dari dosis kedua. Itu Mas Rizwan yang bisa di booster. Ya. Harus 6 bulan ya jaraknya. Kalau sebelum 6 bulan jangan dulu ya, Bu Dokter ya. Ya, sebenarnya sih kalau bahaya sih enggak sebelum 6 bulan. Tetapi ini kan based on data ya. Jadi sebenarnya adalah berdasarkan data semua. Kenapa mesti di booster? Jadi kalau sudah 6 bulan itu penelitian itu menunjukkan bahwa titer antibodinya itu menurun. Jadi kenapa dilakukan booster lagi? Semata-mata adalah untuk meningkatkan titer antibodi atau jumlah antibodi di dalam tubuh. Jadi semua yang aturan yang di launching itu adalah berdasarkan data. Kita tahu bahwa ini adalah pandemik, artinya sesuatu yang belum diteliti sebelumnya. Jadi begitu terjadi lagi ada Omicron, kita mulai teliti lagi. BPOM itu sudah teliti lagi. Jadi sekarang yang bisa di booster adalah yang sudah menerima, saya ulangi, yang sudah menerima dosis lengkap, artinya dosis 2, Sinovac dan Sinovac atau Astra yang sudah jaraknya 6 bulan dan umurnya di atas 18 tahun. Mungkin saya bisa jelaskan yang vaksinnya ya, Mas Rizwan.
Jadi untuk sasaran Sinovac, jadi kalau sudah divaksin dosis 1 dan 2 Sinovac lebih dari 6 bulan, umur di atas 18 tahun, itu diberikan vaksin boosternya itu ada 2 jenis yang direkomendasikan pada triwulan pertama tahun 2022. Artinya ini adalah menurut penelitian yang saat ini, jadi triwulan pertama, 3 bulan pertama 2022 ini rekomendasinya adalah, nanti bisa saja berubah ini. Rekomendasinya adalah kalau yang vaksinnya Sinovac, dosis 1 dan 2, itu boosternya AstraZeneca separuh dosis atau Pfizer separuh dosis. Jadi bukan dosis penuh. Kemudian untuk yang menerima vaksin primernya atau vaksin pertama dan keduanya AstraZeneca, maka diberikan ada 3 vaksin yang direkomendasikan untuk booster, yaitu vaksin Moderna separuh dosis, vaksin Pfizer separuh dosis, atau vaksin AstraZeneca kembali tapi dosisnya dosis penuh. Itu yang direkomendasikan saat ini. Ya. Nanti untuk masyarakat yang ingin melakukan vaksin booster ini bisa langsung ke mana nih Bu Dokter? Iya, jadi vaksin booster itu sama seperti vaksin 1, 2 yang lain. Jadi kita sudah mulai open di seluruh puskesmas, itu bisa vaksin dosis 1, dosis 2, bahkan booster. Kemudian yang posko yang non-stop di ND ini adalah di halaman RSUD, di halaman di depan IGD, itu juga non-stop dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dari Senin sampai Sabtu, kecuali hari Minggu dan hari libur. Itu juga bisa vaksin dosis 1, 2, booster. Jadi sudah kita campur, dimanapun boleh kita lakukan. Oke. Apa saja persyaratannya untuk mereka yang ingin melakukan vaksin booster, Bu Dokter? Ya, persyaratannya seperti biasa, NIK ya, NKTP atau KK yang jelas. Kemudian lebih baik lagi membawa sertifikat dosis kedua, sehingga kita dengan cepat bisa menapis, karena banyak orang yang mungkin belum mendapatkan atau sebenarnya sudah bolak-balik dikatakan tapi mungkin belum mendengarkan informasi bahwa lebih dari 6 bulan. Jadi kadang-kadang ada yang belum 6 bulan itu sudah datang. Itu kadang-kadang yang supaya cepat, jadi harus membawa paling tidak sertifikat yang kedua. Oke, baik. Bu Dokter, untuk varian Omicron sendiri ini di ND belum terdeteksi begitu ya Bu Dokter ya? Ya, jadi Omicron itu sebenarnya belum bisa dideteksi oleh PCR biasa. PCR yang kita kirim ke Kupang itu belum bisa. Jadi reagennya itu berbeda dan akan kita kirim ke Jakarta. Tetapi ada juga persyaratannya, Mas. Jadi kita curiga dia Omicron atau tidak. Kapan kita mengirim sampel yang dicurigai Omicron itu sebenarnya ada persyaratannya juga. Jadi kalau tingkat penyebarannya dia cukup tinggi, kemudian persyaratannya itu apakah orang yang sudah divaksin itu banyak yang kena. Jadi kriteria spesimennya mungkin ini saya bacakan dari dari surat edaran nomor SN 0106/1/592/2022 tentang penguatan deteksi kasus varian virus SARS-CoV-2 dari COVID-19 yaitu Omicron. Itu kita curiga Omicron dan harus dikirim ke Jakarta ya. Itu ada beberapa persyaratan. Jadi persyaratannya itu di sini bahwa intinya adalah banyak penyebarannya itu cepat sekali dan RT-PCR, jadi RT-PCR-nya ketika kita PCR dia itu kurang dari 25. Jadi dari 25 putaran mesin PCR itu dia sudah kedeteksi. Itu kita curiga bahwa dia Omicron. Jadi sementara ini di ND belum ada. Jadi yang positif ini masih belum memenuhi syarat untuk dikirimkan. Belum ada begitu ya dari ND yang dikirim ke Jakarta ya? Belum, karena dia belum memenuhi syarat yang dicantumkan di dalam surat edaran ini. Ya. Oke, baik. Kemudian untuk stok vaksinnya sendiri untuk Kabupaten ND ini cukup begitu ya Bu Dokter untuk vaksin pertama, kedua ataupun booster ya? Ya, jadi itu kan tidak dikotak-kotakkan. Oh, ini dikirim vaksin untuk vaksin kedua, ke satu, bahkan booster. Nah, jadi kita sebenarnya untuk kemarin dan hari ini
3 hari yang lalu dengan 2 hari yang lalu itu kita mendapatkan AstraZeneca itu 400 vial atau 4.000 dosis, dan Pfizer juga dapat tambahan lagi 1.000 vial, 6.000 dosis, atau kalau kita gunakan booster jadi satu vialnya bukan 6 orang lagi, tetapi bisa 12 orang karena memang setengah dosis. Jadi kalau untuk booster Pfizer yang kita terima barusan bisa sampai 12.000. Jadi sekarang untuk ada aturan bahwa Sinovac, jadi vaksin Sinovac itu hanya boleh diberikan untuk anak-anak dengan vaksin kedua untuk melengkapi dosis kedua yang sudah terlanjur dikasih dosis pertama Sinovac, tetapi untuk dosis pertama dewasa sudah tidak boleh lagi. Begitu. Oke, baik. Bu Dokter, terakhir silakan ajakannya untuk masyarakat di Kabupaten ND untuk yang mungkin belum vaksin pertama ataupun kedua, ataupun yang ingin melakukan vaksin booster, Bu Dokter. Untuk masyarakat Kabupaten ND untuk mencegah Omikron masuk ke ND, bahkan sebenarnya tidak tepat kata-kata mencegah ya, artinya supaya kita tidak terjadi fatal bila Omikron masuk ke ND, karena kita dalam penelitian setelah biasanya dari Jakarta disinyalir bahwa Omikron ini akan masuk di keluar Jakarta kan sudah mungkin ya sekitar Februari, pertengahan Februari sampai akhir Februari sampai mungkin di awal-awal Maret. Jadi kita harus harus mulai menyiapkan diri untuk varian Omikron ini, dan ajakan saya untuk seluruh masyarakat Kabupaten ND sudah menerima vaksin dosis kedua Sinovac ataupun mereka yang sudah lebih dari 16 dan sudah berumur lebih dari 18 tahun, mari kita mengikuti vaksin booster atau vaksin ketiga untuk melindungi diri kita dari Omikron. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih informasinya bersama RRI pagi ini Bu Dokter. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Salam sehat Mas Ridwan, selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Dr. Aryes Dwi Lestari, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND ya, yang sudah menyampaikan tadi terkait dengan masyarakat Kabupaten ND nih yang harus melakukan vaksin booster karena gelombang ketiga COVID-19 ini di Indonesia ini sudah mulai naik terus begitu ya kasusnya, dan walaupun belum terdeteksi ya adanya varian Omikron di Kabupaten ND, tapi tentunya kita harus mempersiapkan diri, harus melindungi diri kita, melindungi keluarga kita ya agar tidak terpapar nantinya ya, walaupun kita tidak bersama-sama mengharapkan adanya varian Omikron ya di Kabupaten ND, tapi kita tentunya harus tetap menjaga diri kita ya, menyiapkan diri kita ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu ya. Jadi untuk Anda yang belum melakukan vaksinasi, segera melakukan vaksinasi, baik itu vaksinasi dosis pertama, dosis kedua, dan Anda yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua, Anda bisa melakukan vaksin booster tadi di lokasi-lokasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Aryes ya, dengan beberapa persyaratannya tadi ya yang sudah disampaikan. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya di sesi wawancara. Pendengar tetap terus bersama Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi.